Pernah nggak sih kamu ngerasa harus selalu jadi orang yang sabar? Tapi sabar yang kayak gimana dulu ya? Hari ini kita bakal coba kenalan lebih dalam sama arti sabar yang sebenarnya. Sabar yang bikin kita kuat dari dalam, bukannya cuma nahan sakit doang. Yuk kita mulai pelan-pelan. Oke, kita mulai dari sini ya. Ada sebuah fakta yang mungkin bikin kita semua berhenti sejenak. Ternyata, 1 dari 3 remaja di Indonesia itu lagi berjuang sama kesehatan mentalnya. Angka ini tuh bukan cuma statistik loh. Ini cerita tentang teman-teman kita, saudara kita, atau mungkin bahkan cerita tentang diri kita sendiri. Pasti kita jadi bertanya-tanya, kok bisa ya? Penyebabnya tentu banyak dan rumit. Tapi coba deh kita lihat lebih dekat lagi. Siapa tahu salah satu akarnya itu ada di kebiasaan kita sehari-hari, cara kita selama ini diajarkan untuk sabar. Yuk, sekarang kita bongkar dulu satu mitos yang paling sering kita dengar soal sabar. Bener nggak sih kalau sabar itu artinya kita harus selalu diem dan nahan semua perasaan kita? Kalimat ini kayaknya familiar banget ya di telinga kita. Waktu kita lagi marah atau sedih, sering banget nasihat yang datang itu, sabar ya. Yang kesannya tuh kayak udah tahan aja, jangan diliatin. Dan ini udah jadi pemahaman yang umum banget. Mungkin dari kecil kita udah terbiasa diajarin gitu. Nahan perasaan dianggap sebagai sesuatu yang baik biar nggak merepotkan atau kelihatan lemah. Tapi, coba deh kita jujur sama diri sendiri sebentar aja. Apa benar nahan semuanya sendirian di dalam itu bikin kita baik-baik aja? Sekarang, kita coba lihat bedanya ya antara sabar yang menyehatkan sama memendam yang justru menyakitkan. Ngerti bedanya? Ini tuh langkah awal yang penting banget. Jadi gini, sabar yang sehat itu ternyata bukan berarti pasif loh. Justru ini sebuah keahlian. Artinya, kita sadar betul sama perasaan kita. Oh, aku lagi marah nih. Oke, aku lagi kecewa. Tapi kita nggak langsung meledak. Kita ambil jeda dulu, terus milih cara ngerespons yang paling baik buat diri kita. Nah, kalau memendam emosi, itu beda lagi. Ini tuh kayak kita sengaja dorong perasaan kita masuk ke dalam lemari, terus kita kunci. Pura-pura nggak ada apa-apa. Tapi perasaan itu nggak akan hilang. Dia cuma numpuk di dalam dan diam-diam jadi beban yang makin lama makin berat. Tabel ini ngebantu kita banget buat lihat bedanya dengan jelas. Coba deh perhatiin bagian kesadaran emosi. Sabar yang sehat itu kayak suara di kepala yang bilang, nggak apa-apa ngerasa marah, sekarang gimana ya cara nyikapinnya dengan baik? Sementara kalau memendam, suaranya jadi, duh kok aku marah sih, nggak boleh kayak gini. Beda banget kan cara kita ngomong sama diri sendiri? Dan dampaknya juga jauh beda. Mungkin tanpa kita sadari, kita udah ngerasain beberapa dampaknya. Yuk kita lihat lebih dalam apa sih yang sebenarnya terjadi di tubuh dan pikiran kita kalau kita keseringan nahan perasaan. Buat pikiran kita, dampaknya bisa terasa berat banget. Risiko buat ngerasa cemas atau sedih berkepanjangan jadi lebih tinggi. Pernah nggak sih kamu mikirin satu masalah yang sama berulang-ulang kayak kaset rusak? Nah, itu salah satu efeknya. Dan yang paling sedih, saat kita berusaha keras neken rasa sakit, kemampuan kita buat ngerasain bahagia juga bisa ikutan tumpul. Dan dampaknya itu nggak cuma di pikiran, badan kita juga ikut ngerasain. Jantung bisa berdebar lebih kencang, tekanan darah naik, bahkan sistem imun kita bisa melemah, jadi kita lebih gampang sakit. Ini bukti nyata kalau perasaan dan tubuh kita itu saling terhubung erat. Selain ke diri sendiri, hubungan kita sama orang lain juga bisa jadi korban. Kalau kita selalu diem, gimana orang terdekat kita bisa tahu apa yang sebenarnya kita rasain? Mereka mungkin jadi bingung, dan akhirnya tanpa sadar timbul jarak di antara kita. Oke, setelah kita paham masalahnya, jangan khawatir. Justru bagian terpentingnya adalah sekarang. Ada kok langkah-langkah sederhana yang bisa kita coba buat mulai belajar mengungkapin perasaan dengan cara yang lebih sehat. Salah satu cara yang ampuh banget itu dengan menulis. Anggap aja ini kayak lagi curhat ke buku harian. Coba deh luangin waktu sebentar, 15 menit aja cukup di tempat yang tenang, tulisin semua apapun yang ada di hati dan pikiranmu. Nggak usah pusing sama tulisan jelek atau salah ketik. Tujuannya cuma satu, ngeluarin semua beban itu dari dalam dirimu ke atas kertas. Cara kita ngomong juga bisa diubah dikit. Daripada langsung nunjuk kamu yang bikin orang lain langsung defensif, coba deh mulai dari aku. Fokus ke apa yang kamu rasain. Contohnya, daripada bilang, kamu tuh nggak pernah dengerin aku. Coba ganti jadi, aku ngerasa kesel kalau dipotong pas lagi ngomong, karena buat aku penting untuk didengerin. Rasanya beda kan? Lebih membuka obrolan, bukan pertengkaran.
Dan kalau emosi rasanya udah mau meluap, ada satu alat yang paling sederhana dan selalu ada sama kita. Napas kita sendiri. Yuk, kita coba bareng-bareng sekarang ya. Pelan-pelan aja. Tarik napas lembut lewat hidung, rasain perutmu mengembang. Sekarang, tahan sebentar. Cukup 1, 2, 3. Lalu, hembuskan jauh lebih perlahan lewat mulut. Biarin semua ketegangan ikut keluar bareng hembusan napas itu. Menghembuskan napas lebih panjang dari tarikannya, itu kayak ngasih sinyal aman ke tubuh kita. Coba deh, ulangi beberapa kali setiap kamu ngerasa butuh ketenangan. Nah, dari semua ini, tujuannya cuma satu. Kita ingin ngelihat sabar dengan cara yang baru. Sabar yang ngebuat kita merasa kuat, bukan lemah. Ini dia inti dari semua obrolan kita. Sabar yang sehat itu bukan berarti kita jadi diam dan bungkam. Justru sebaliknya, sabar itu ngasih kita kekuatan buat ngelola perasaan kita sendiri. Jadi, yuk kita ingat lagi, sabar itu adalah sebuah keahlian aktif. Ada 3 langkah sederhananya. Pertama, kita kenali dulu perasaannya. Kedua, kita terima, oh aku lagi ngerasa begini dan itu nggak apa-apa. Dan yang ketiga, baru deh kita pilih mau merespon seperti apa dengan lebih tenang dan bijak. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan lembut buat kamu. Kamu nggak perlu kok ngelakuin semuanya langsung. Dari cara-cara tadi, mungkin menulis, ngatur nafas, atau ngubah cara bicara, ada nggak satu langkah kecil aja yang rasanya paling mungkin buat kamu coba hari ini? Ingat ya, perubahan besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil. Terima kasih udah meluangkan waktu buat dirimu sendiri hari ini.